Hai. Perkenalkan, saya Iman Rahmatullah sebagai Mina. Dan saya Tiara Fadila sebagai Mani. Dan kita berdua berperan sebagai kakak dan adik anak dari Ibu Minarti. Hai, perkenalkan nama saya Putri Dea Aulia, berperan sebagai Bu Urip dan menjadi pelayan. Hai, perkenalkan nama saya Airan berperan sebagai Ina. Hai, perkenalkan nama saya Fatima Mutiara Hana, berperan sebagai Suciana dan menjadi pengantin. Hai, saya Syahul Haid, berperan sebagai Ridho, menjadi pembantu di rumah. Hai, saya Bima Saputra, berperan sebagai Tantri Pasari, si pengusaha kaya raya. Hai, perkenalkan nama saya Putri Andira, berperan sebagai sutradara di teater ini. Terlihat Mani sedang mondar-mandir di ruangan. Dengan gelisah, sebentar-sebentar ia melihat jamnya, lalu dia mondar-mandir kembali. Dan tibalah seseorang yang dia tunggu. Maaf Mani, saya agak terlambat. Sampai kesal saya menunggu. Sekali lagi, maafkan saya. Bukannya saya mengikat janji, tapi tadi pas mau masuk melewati kebun, saya bertemu ibumu. Saya dikira sedang mengintip apa yang sedang dilakukannya. Memangnya ibu sedang melakukan apa? Tidak tahu pasti. Yang pasti, Bu Minarti sedang menggali tanah, seperti akan menanam pohon. Beliau terkejut melihat saya. Lalu beliau mengacungkan golok yang berada di tangannya ke arah saya. Dan beliau berteriak, "Hei, kau sedang mengintip apa yang sedang kulakukan ya? Pergi dari situ setan!" Ucapnya marah sambil mengejarku. Lalu aku berlari dan bersembunyi beberapa saat. Mas Rino marah ya diperlakukan ibu seperti itu? Ah, tidak Mani, beliau kan ibumu. Aku akan menyayangi apa yang kau senangi. Orang yang kau hormati, aku juga akan menghormatinya. Karena saya mencintaimu. Mani belum percaya, Mani belum yakin. Aduh Mani, masih kurangkah bukti cintaku padamu? Padahal aku sudah menjadi pembantu di rumahmu yang seolah-olah hanya ingin dekat denganmu. Sampai-sampai aku menghentikan pencarian orang tuaku yang belum ada kabar beritanya sampai sekarang. Pengorbanan seorang laki-laki biasanya merupakan umpan yang berbisa. Rupanya kau memiliki sifat seperti ibumu, tidak mempercayai orang lain dan penuh curiga. Begitu saja Mas Rino marah ya? Iya deh Mas, Mani percaya. Habis Sudahlah Mas, Mani juga merasakannya. Tetapi sekarang bagaimana kita memikirkan langkah selanjutnya? Karena ibu hanya ingin mempunyai menantu yang kaya. iya ya, padahal saya sama sekali tidak kaya. Berpikir keras lalu tiba-tiba terdengar orang yang sedang memanggil-manggil. Mani! Nah, itu sepertinya kakakmu. Mintalah solusi kepadanya tentang masalah kita. Saya pikir kakakmu tidak seperti ibumu. Saya pergi dulu ya Mani. Iya. Halo adikku manis. Sepertinya Kak Mina begitu bahagia hari ini. Oh, tentu saja. Semuanya nampak cerah, semua nampak ceria. Saya rasa dunia ini mengucapkan selamat kepadaku. Apa kamu ingin tahu penyebabnya? Mani juga ingin menyampaikan berita gembira kepada Kak Mina. Oh, kamu juga mempunyai berita gembira. Adik sayang, apakah seperti itu? Tetapi berita bahagiamu itu nampaknya seperti berita bahagia biasa. Kalau Kak Mina, Bahagia luar biasa, bahagia akbar, bahagia super. Apa kamu ingin mendengarnya? Mendingan kamu dengar dulu berita bahagia biasamu itu. udahlah Kak, biar Kakak aja yang bercerita terlebih dahulu. Baiklah, mari kita dengarkan secara seksama. Kakak telah jatuh cinta pada gadis jelita. Hah? Kakak? Ya, kakak telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu pernah sih merasakannya? Belum. Kakak juga belum sih, rasanya seperti mandi air susu hangat. Tapi bukan air susu hangat biasa, tapi air susu hangat Budalia.
Kamu pernah merasakan manja bersama Tudalia? Kalau Kamina, Belum sih, tapi begitulah rasanya seperti fresh di otak, mentegakkan di tangan, dan menjatuhkan di jari. aduh, siapa tahu orang yang telah menentukan hati Kamina? Tak kuasa kakak menyebut namanya, begitu indah dan merdu. Tapi, Mani ingin tahu namanya, Kak. Namanya... ya, Ana lah namanya. Anak baru itu. Jadi kamu sudah mengenalnya ya? Baguslah itu, bagus. Oh, ibunya yang sakit-sakitan gitu kan, Kak? Itulah satu-satunya yang membuat kakak sedih. Kenapa, Kak? Andai saja kakak mempunyai uang, kakak ingin membelinya obat dan membawanya ke dokter. Kenapa tidak mencoba meminta uang kepada ibu? Andai saja ibu memberi uang 10.000, maka di sini akan terjadi ledakan besar seperti yang ada di Bali. Mani juga tidak mengerti kutukan apa yang telah menimpa kita sehingga kita mempunyai ibu segigit itu. Tiba-tiba dari luar terdengar teriakan-teriakan Minarti. Heh, Nyinya, kau maling. Akan aku bikin terkenyat kau kalau berani muncul di sini lagi. Ibu ke sini, mari kita sembunyi dulu. Nanti kakak akan ceritakan semua masalah kakak. Ampun, susah sekali menjadi orang kaya di negeri ini. Punya uang ratusan juta, emas berkilo-kilo. Mau simpan di rumah, takut digarung. Mau diinvestasikan ke bank, bahaya waktu di perjalanan. Mau diinvestasikan juga, takut dibawa kabur. Ya ampun, susah sekali menjadi orang kaya di negeri ini. Tapi sekarang tidak akan ada orang-orang yang berani mengambil aku, karena aku baru saja menyembunyikannya di kebun. Aku akan menanamnya di sana. Heh, sudah lama kan itu? Kalian mendengar apa yang aku katakan? Tidak, Bu, baru saja. Bohong! Kalian pasti mendengar apa yang aku katakan. Kalian mendengar bahwa aku punya uang kan? Emangnya apa yang terjadi? Ibu kan memang punya uang. Tidak ada yang terjadi dengan uangku. Aku baru saja menyembunyikannya di kebun. Oh, ibu baru saja menyembunyikannya. Loh, kamu kok tahu? Kan tadi ibu bilang baru saja menyembunyikan uang, dan ibu bilang baru saja dari kebun. Jadi, Mani kira ibu baru saja menyembunyikan uangnya di kebun. Itu hanya taktik biar kalian terkelabui. Aku pura-pura menyimpan uang itu di kebun. Tahu? Tahu, Bu. Tahu apa kamu? Tahu ibu hanya berpura-pura menyimpan uang di kebun. Ya, baguslah. Sekarang kembalilah. Ada yang ingin ibu bicarakan. Ya, Bu, sebenarnya kami juga ingin membicarakan sesuatu hal dengan ibu. Ya, ini memang tentang kalian. Ya, kami sebenarnya ingin membicarakan masalah perkawinan. Tepat persis. Aku juga ingin membicarakan masalah kami mengawin. Perkawinan siapa, Bu? Perkawinan bapakmu dengan seorang perawan. Ya, Loh, kalian gak terkejut? Tentu saja kami terkejut. Ibu, kenapa ingin menikahkan lagi Bapak? Bapakmu itu cuma mau ngabisin uang ibu aja. Ibu capek. Ibu pengen ceraiin. Tapi bapakmu malah
Ya, Aduh, kenapa gitu? Kenal? jadi ibu juga sudah mengenalnya ya? Baguslah itu bu. Dia, aku yang nanya. Mami, bagaimana? Kenal bu, orangnya cantik, baik hati, dan tidak sombong. Bukankah dia pantas untuk menjadi calon istri setia? Tepat sekali bu, dia dulu di duanya di dunia ini. Nah, dialah calon istri kalian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kenapa? Siapa yang mati? Saya yang mati bu. Oh, mataku. Oh. Dasar laki lemah, laki sayur. Kita lanjutkan pembicaraannya. Aku sudah ada calon untuk kalian berdua. Kakakmu Mani akan aku nikahkan dengan janda kaya raya. Sedangkan kau Nina akan aku jodohkan dengan seorang duda kaya raya, dermawan, rupawan, lagi semua yang baik-baik saja, bernama Bapak Tan Besari. Ibu, oh mataku berkunang-kunang. Dasar perempuan lemah memang tidak tabah. Terdengar gonggongan anjing dari luar, dan Minarti panik lalu berteriak. Oh tidak, uangku di dalam, uangku, uangku. Di kursi terlihat Mina sedang duduk lemas di kursi dengan kening berkerut. Tak lama kemudian muncul Bikurip ke ruangan, dan Mina cepat menyambutnya. Bagaimana Bi? Apa kamu sudah menemukan seorang yang meminjamkan uang kepadaku? Duduk dulu mas. Beres mas, itu gampang. Mana Bi? Saya harus segera mendapatkannya sebelum kedua oleh bukti itu. Saya harus membawa lagi 100.000 itu. Tapi pastinya harus melihat syaratnya dulu. Ya cepat, tolong terangkanlah. Syarat-syarat meminjam uang yang pertama, perjanjian harus ditulis di kertas yang bermateri 2.000. Yang kedua, surat perjanjian harus disaksikan oleh notaris dengan kandungan banyak peminjam. Yang ketiga, peminjam harus kaya dan mempunyai harta 10 kali dari jumlah pinjaman. Yang keempat, bunga 20% sebulan ditambah 10% untuk biaya was-was hati orang yang meminjamkan. Gila, mana ada bunga 30%? Lihat dah. Ini belum selesai mas. Poin kelima berbunyi uang dipinjam akan diserahkan 80%, sedangkan yang 20% berupa barang kebutuhan rumah tangga. Setan, lihat dah. Buat apa saya permasukkan itu? Tidak butuh. Lalu bahan bagaimana? Coba diterangkan. Barang tersebut harganya jauh lebih murah daripada di toko. Di antaranya adalah tempat tidur antik lengkap dengan kasur dan bantal guling yang konon pernah ditiduri oleh Soekarno, yang usianya sama dengan kucingnya Merpati Gajah Mada. Modal sesuatu pemakan riba itu. Barang sudah dikatakan barang antik. Buat apa saya keris? Saya tidak butuh keris. Terdengar batuk Minarti yang menuju ke ruangan. Bikurip panik bingung dan gugup. Sementara Mina masih mengomel. Tak lama menanti datang. Ada apa kamu membuka begitu rupa, Mina? Hei, Urip, mana orang yang minjam uangmu? Katanya mau datang hari ini. Ibu bilang apa tadi? Ada yang mau minjam uang? Iya, Urip bilang ada yang minjam uangmu. Jadi, kamu bilang apa tadi? Lintah darah. Oh, jadi kamu yang minjam uangku. Ibu lihat darah itu sabar ledek. Kurang ajar, aku sendiri minjam uangku dan kau dasar nyangkanya. Ibu lihat darah. Diam kau, dasar durhaka. Kurang ajar, anakku sendiri mengincar uangku. Tidak ada lagi tempat yang lebih aman di dunia ini. Bahaya ini. Dan kemudian di saat pertengahan Minarti duduk, Ina pun datang menyambut Minarti yang sedang duduk. Selamat siang Ibu Minarti. Hai Ina, kau rupanya duduklah
sana, Bu. Tapi sebentar, Bu. Wah, belum pernah melihat orang tua seperti Ibu. Tubuh nampak begitu sehat, wajah nampak percaya, amat cantik. Masa? Orang akan mengira umur Ibu di bawah 30 tahun. Aku tak percaya. Kalau tak percaya, coba lihat tangan Ibu. Bukan main, jarang orang mempunyai garis nasis lurus ini. Aku menaksir umur Ibu lebih dari 120 tahun. Bagaimana? 120 tahun? Lebih, karena Ibu sedang berada dalam tengah-tengah umur sedang mekar-mekarnya. Aku percaya. Lalu, apa lagi? Selanjutnya, Ibu mempunyai banyak harta. Wow, fitnah itu. Aku sama sekali tidak punya harta. Maksud saya, Ibu akan mempunyai banyak harta, amatlah banyak. Nah, itulah yang aku tunggu. Bagaimana kabar anak perawan itu? Apakah lamarannya diterima? Ibu tidak perlu bertanya lagi. Ibu, anak itu suka gimana dari Ibu untuk Bapak. Dan anak bagaimana? Ya, apalagi saya gambaran keadaan seperti apa yang saya katakan kepada Nyonya. Lalu reaksinya bagaimana? Sepertinya ia membayangkan wajah Tuhan tersenyum-senyum. Aneh. Kenapa begitu? Oh, Ibu belum tahu ya, si anak udah suka pemuda, apalagi di budaya zaman sekarang. Biasanya pura-pura dan mokondo. Di kamarnya tidak ada selembar pun gambar K-pop atau udara remaja lainnya. Di kamarnya penuh dengan laki-laki tua berkacamata. Saya jamin pasti akan tergila-gila melihat Tuhan. Terima kasih. Tidak akan melupakan jasamu. Malam ini bawalah Anda beserta ibunya karena kita akan melaksanakan pernikahan. Gampang itu, Bu. Tetapi ada kesulitan untuk saya membawa mereka nanti malam. Apa itu? Aku harap itu akan menyangkut masalah uang. Tepat sekali dugaan Ibu. Saya butuh uang karena anak saya masuk rumah sakit. Suruh saja aku masuk ke depan. Kita akan sibuk malam ini. Kita akan melaksanakan pernikahan. Sekedar 100.000 saja. Kepalaku agak pening bilang pas tentang uang. Ampun. Dasar pelit, si bakal kikir. Aku bilang. Kikir, Bu, kikir. Saya sedang mendata kebutuhan nanti malam. Tidak perlu dikit-dikitan. Kita cukup mengundang 20 orang saja. Kalau begitu, saya minta sediakan untuk 35 orang. Karena yang hadir lebih kita tidak usah repot-repot lagi. Goblok, bego. Kalau yang hadir lebih dari 10 orang, maka sajikan saja itu yang ada. Maka 20 bisa menjadi 35, 50, bahkan 100 atau bahkan sekecamatan. Kalau begitu, saya minta sediakan 5 ekor kambing, 20 ekor ayam, 1 gila cabai rawit, 1 bintang cabai merah. Stop. Kamu ada bangun ya? Kamu ini mau undang 20 orang atau mau undang orang sekecamatan? Bukankah tetangga sebelah harus ikut berbahagia bersama kita, Bu? Kita kirimi saja mereka makanan. Tidak perlu. Cukup kirimkan saja kertas-kertas kecil yang buram-buram saja. Toh, fungsinya juga sama. Kita hanya perlu mengirimkan mereka kertas-kertas itu. Sudahlah. Kamu sebaiknya mengikuti beritaku. Bawalah anak dan ibunya malam ini. Kita akan sibuk malam ini. Dan aku akan mendandani suamiku sesuai dengan apa ya beritanya? Berkacamata. Ya, itulah. Aku akan memakaikannya kacamata. Tapi, Bu, sekedar biaya pengobatan saja. Suruh saja bulan depan. Kita akan sibuk malam ini. Bajigur, dasar nenek rosokan si bakal kikir. Terlihat Manimina dan Rido yang sedang kebingungan. Bagaimana ini, Kak? Bagaimana kita mencari jalan keluar? Rasanya semuanya buntu. Kakak juga tidak tahu. Saya tidak habis pikir bahwa pacarku itu dikawini oleh bapakku. Dan saya mempunyai suami yang sudah tua. Oh, tidak bisa kubayangkan. Bagaimana Mas Rido? Apakah kita lari saja? Lari dan mau sebesar pun sama saja bunuh diri. Dan dari itu terdengar teriakan Ina. Perhatian, pengantin perempuan sudah datang. Wah, celaka. Kita harus pergi dulu, Mani. Ya, silakan kalian ke dalam. Saya akan menyambut pacarku sepihak itu. Baiklah. Selamat datang
wahai putriku, silakan Anda memasuki rumah Anda. Anu mas, saya bisa jelasin. Kenapa kau gugup, wahai putriku? Silakan duduk. Biarlah hari ini supaya sini berjalannya waktu. Aduh, kenapa mas Mina berkata seperti itu? Semua ini karena ibu mas. Jangan terlalu dramatis. Benar mas, saya tidak bermaksud mengkhianati kita. Namun keadaan memaksa. Mas Mina jangan marah-marah dulu. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Keadaan sudah begini, tak ada lagi jalan keluar. Ada Mas Mina. Kau tidak tahu bahwa ibuku. Aduh, kenapa Mas Mina pesimis begitu? Kan belum dicoba. Maaf. Jika pengantin perempuan ramah menunggu, sudah kenal anak? Iya. Tapi lihat, ada apa dengan wajahmu? Nampak pucat begitu? Apa kau sakit? Lihatlah Bu, saya baru tahu bahwa ibu terdekat ini mempunyai penyakit sangat menular. Pasti membutuhkan spesialis sangat mahal. Apa itu benar, Ina? Benar Bu, dia alergi jika tidak memakan yang legit-legit dan impor dari luar negeri. Dan ratusan ribu akan habis dalam sekali makan. Dia alergi jika memakai baju yang murah-murah. Dia kan gatal-gatal. Murahnya gatal-gatal saja, tetapi akan sudah pingsan. Saya yakin dalam waktu sebulan ibu akan bangkrut. Belum lagi alat-alat kecantikannya, parfum dari Paris, bedak dari Swiss, dan masih ada dari Senegal dan Kelihatan saja. Tuh, dia tidak akan tinggal denganku. Aduh, pusing sekali. Loh, dia penting juga. Anak zaman sekarang ini udah seperti pentingnya. Mani, kemarilah. Bawalah ibu dirimu masuk ini. Baik, Ibu. lihatlah Bu, saya baru tahu bahwa ibu tiriku itu pingsan-pingsan. Pasti membutuhkan dokter spesialis sangat mahal. Kompres saja dengan air dingin. Dan terdengar gonggongan anjing dari luar. Dan Minarti panik sambil berteriak. Oh, astaga, uangku. Setelah Minarti keluar tidak lama Big Kurit datang, membawa bungkusan di tangan dan memberi ke Mina. Ini Mas Mina, ambillah. Apa ini? Ini harta ibumu yang disembunyikan di kebun. Ambillah dan segera pergi dengan anak ke daerah lain ini bisa sebagai modal awal. Kemudian Big Kurit lari keluar pergi, sementara Mina kebingungan melihat bungkusan yang dibawa oleh Big Kurit. Tak lama kemudian Minarti masuk dan Mina buru-buru menyembunyikan barang itu. Ada apa Bu? Oh, sudah dengar saya di sini. Dan saya menemani Mbak Ana di kamar. Ya, kau betul. Cepat, lapor polisi, tentara, api dengan apa saja. Emang Bu, nanti kita akan laporkan ke polisi. Nah, pasti kau yang mencurinya karena kau yang melihatku menyembunyikannya di kebun. Jangan Bu, sembarangan Bu. Jangan mungkin kau saja yang melihatku menyimpannya di dalam kebun. Selagi aku belum melaporkan ke polisi, kita bisa biarkan di bawah tangan selagi kau mengembalikan hartaku. Bagaimana saya akan memberikannya, sedangkan saya tidak mencurinya? Anak kau satu-satunya dan yang mempunyai alibi dan indikasi yang kuat, pasti kau yang mencurinya. Dan terdengarlah orang bawa salam dari luar. Assalamualaikum. Nah, itu pasti polisi. Maaf, saat ini kami tak menerima tamu selain polisi. Loh, saya datang atas nama ibu. Ya. Tapi pernikahan diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Pak Tantri, bisa ilmu kebatinan? Klinik. Ya, bisa-bisa saja. Namanya apa? Harta seumur hidupku telah dicuri. Hah? Hari masih sore begini, sudah pencuri. Berarti bisa kita simpulkan pencuri adalah orang dalam. Baik, kita mulai penyelidikannya. Bentar Pak, Bapak itu orang luar. Bapak tidak berhak memasuki urusan keluarga kami. Diam. Dia ini calon menantuku, calon suaminya Mani. Jadi berhak ikut campur. Silakan mulai pengusutannya, Pak Tantri. Dimulai dari Rido, karena dia saja yang tidak mempunyai alibi yang kuat.
Baiklah, bisa diceritakan waktu kejadian pencurian saudara di mana? Saat itu saya sedang di garasi Pak. Sedang apa di garasi? Saya sedang mengelap mobil karena saya menjadi pelayan. Saya juga kadang-kadang menjadi supir di sini. Tidak terus Pak Nandri. Apakah ada saksinya? Tidak ada Pak. Bukan dia pencurinya. Pasti kalian semua ini bersekongkol. Jangan sembarangan ya Bu Minarti. Saya tidak punya tampang seperti pencuri. Baiklah, saya akan putus terang siapa diri saya sebenarnya. Nanti kalian pasti akan menyangka bahwa saya pencurinya. Heh, diam kamu. Aku gak peduli. Kamu itu anak maklapin, anak pengsantet atau apa kek? Sebentar, ngomong-ngomong, jadi tidak resepsi pernikahannya. Pernikahan apaan? Tuh, anak boleh menikah dengan siapa saja asal hartaku dikembalikan. Benar kata ibu itu. Saya mau semenjang, saya tertarik dengan semua pemuda ini. Baiklah, saya adalah anak usaha dari Lampung. Waktu kami pesiar di Selat Sunda dengan kapal pribadi kami yang berlambangkan burung kutilang, kami disapu oleh ombak dan kami pun tenggelam. Lalu saya diselamatkan oleh nelayan dari Banten. Bisa diceritakan lebih lanjut tentang keluargamu? Di keluarga saya ada 4 orang. Ada saya, bapak saya yang saya sudah tidak kenali namanya. Ada ibu saya dan adik perempuan saya yang bernama Suciana. Jangan menutup kesalahan dengan mengarang cerita. Bisa Anda buktikan bahwa Anda adalah anak pengusaha yang memilih kapal ketilang yang tenggelam itu? Untuk apa saya mengenai cerita? Saya di sini menjadi pelayan hanya semata-mata ingin dekat dengan kekasih saya, Mani. Dan saya juga ada buktinya. Ada sebuah jam tangan yang berlambangkan burung kutilang yang ditaruh oleh bapak saya sesaat sebelum kami tenggelam. Silakan dilihat. Jadi, kalau begitu, engkau adalah kakakku. Apa? Kau ini Suciana, adikku. Ibu masih sangat bangga dengan kabar gembira ini. Beliau sakit-sakitan karena memikirkan bapak dan kakak. Alhamdulillah, Tuhan Maha Besar. Aku adalah pengusaha itu, nak. Aku adalah Tamri Basari, bapak kalian. Oh, bapak. Ya ampun, aku tidak peduli. Anakku bapak, cucu kamu kakek. Yang sekarang yang terpenting adalah uangku. Bentar, wah ibu masih utuh. Asalkan saya dinikahkan dengan si Ana. Nikahlah, kawinlah, agar harta kembali. Ini bu, hartanya saya tidak mencurinya. Dan saya menyelamatkannya. Aku akan menghitung uangku. Apakah saya juga boleh menikah dengan Mas Rido? Ya, kawinlah. Maaf, Bu Minarti, bolehkah kami meluapkan kegembiraan kami di sini? Boleh saja, asal bapak yang mengganti biayanya. Tidak masalah. Terima kasih, Bu Minarti. Mari kita jemput ibu, nak. Kemudian semua pergi. Minarti ditinggal sendirian dan tersadar dia sendirian di ruangan itu. Loh, aku nikah sendiri. Loh, semua pada nikah. Suamiku nikah dengan siapa? Berarti cerai aku. Astaga. Atas perkara dan juga pinjaman. Yang keempat, ada masakan si Bang Kikit. Ya, ini usaha lucu. Saya bantu lewat sini. Tidak. Iya. Woi, Waiting for time will I be better off? Play a love